Halo teman-teman, salam sejahtera, salam rahayu semuanya ya. Semoga kalian semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkat kelimpahan, kesehatan, diberikan panjang umur dan banyak rezeki, segala sesuatu dilancarkan oleh Tuhan ya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang topik tema yaitu hal-hal apa saja yang bisa didapatkan setelah melakukan sebuah hasil pembersihan dari pencerahan aura jiwa ya, pembentukan aura cakra ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana sih apa yang bakal didapatkan dan bentuk-bentuk pembersihan aura itu bentuknya seperti apa. Karena banyak orang yang tidak mengerti dan kurang uh, salah paham ya. Jadi tidak tahu yang namanya pembersihan aura ataupun pembentukan pencerahan ataupun pembersihan dari pembentukan cakra jiwa seseorang ya. Jadi orang cuma tahu sekali mandi bunga hanya butuh sekali saja gitu ya. Dan pembentukan aura jiwa itu hanya seumur sekali seumur hidup gitu ya. Nah, jadi orang tidak mengerti bahwa pembersihan aura itu seperti apa. Pembersihan aura itu seperti ada yang untuk secara alamiah dibersihkan dengan bentuk bunga ataupun dengan bentuk garam kasar ya, ataupun air laut dan ataupun dengan metode-metode lainnya ya. Nah, setelah apa yang sudah dilakukan dengan secara pembersihan, pasti akan merasakan sebuah hasil manfaatnya yang bagaimana setelah melakukan sebuah uh, hasil yang baik dalam mendapatkan sebuah hasil harapan ya, harapan yang seutuhnya gitu. Nah, setelah pembersihan aura itu pasti akan membentukkan sebuah jati diri, bentuk kepribadian kamu yang sesungguhnya, bentuk kepribadian kamu yang seutuhnya ya. Jadi bentuk dengan kesadaran tinggi dan kamu selalu berusaha dan ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu seumur hidup kamu ya. Oke, teman-teman di sini kita mungkin tidak tahu apa yang namanya pencerahan aura. Nanti kita akan jelaskan lagi lebih jelasnya ya. Nah, teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya untuk teman-teman yang baru ataupun yang lama jangan lupa di komentar ya supaya bisa lebih banyak mengerti, mengetahui apa yang dimaksud dengan namanya uh, pencerahan aura ya. Nah, jadi teman-teman di sini banyak teman-teman yang berkomentar mengenai ramalan saya, kenapa harus selalu pencerahan aura, dan kenapa harus ada selalu pembersihan cakra, dan kenapa juga ramalannya ini cukup berbeda sekali, dan kenapa ramalan ini kok sangat membosankan. Ada orang yang bilang mengatakan seperti itu ya, karena kan hasil ramalan juga tidak menampakkan wajah aslinya ya, tiap hari dilihat nonton videonya hanya sekedar melihat mendengar suaranya dan menonton apa yang ada di dalam kartu itu ya kan. Nah, jadi ya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman semuanya, bagi Anda teman-teman yang fans berat banget sama saya, ya saya pun minta dukungannya ya, ataupun terima kasih sudah selalu mengikuti channel YouTube saya ini ya, Evan Jaya. Nah, jadi kali ini kan Evan Jaya memang cukup sangat berbeda sekali dengan ramalan-ramalan kartu tarot yang lainnya ya. Um, ada orang mengatakan bahwa kenapa Koko kok nggak mau buat ramalan kartu tarot tuh seperti yang lain gitu ya, karena yang lain itu kan lebih heboh, dia lebih bisa menangkap sinyal ataupun menangkap atau sebuah tanggapan dari eh, orang-orang yang selalu mengikuti channelnya gitu kan. Jadi saya mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia itu pasti punya talenta, punya bakat kemampuan tersendiri. Jadi kita tidak perlu mengikuti ataupun menyontoh ataupun mengikuti arus mereka ya. Kalau mereka punya ide-ide gagasan pokok yang seperti itu ya itu punya dia. Kita gak perlu mengambil ide mereka ya. Dan kalau kita mau mengikuti idenya ya setidaknya kan kita kan juga akan ada penambahan ide juga untuk kita masukkan ke dalam ide dari orang lain gitu ya. Nah, setidaknya kita kan ya
setiap manusia manapun, mau berapa orang, 100% sampai 1000% pun, tidak akan ada yang bisa menyamakan ide-ide pokok gagasan yang ada di dalam bentuk jati diri kepribadian seseorang gitu ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan sebagai pembentukan, pembersihan, pencerahan aura cakra jiwa seseorang yang sebenarnya ya. Jadi aku ya aku, dia ya dia gitu ya. Nah, jadi inilah bentuk ramalan saya. Memang ramalan saya cukup sangat berbeda sekali dengan hasil ramalan kartu tarot yang lainnya ya. Karena di dunia ini kan banyak yang bisa menjadi dunia ramalan kartu tarot ya. Ada yang hanya segi meramal, ada juga hasil yang bisa menerawang tapi bisa melihat baca kartu juga. Ada juga yang punya penglihatan tajam tapi dia hanya bisa melihat satu atau dua kartu saja yang diambil gitu ya. Nah, jadi setiap ramalan kartu tarot itu pasti banyak berbedanya, banyak jenisnya, banyak macamnya, dan banyak perbedaannya. Jadi punya saya pastinya cukup berbeda sekali dengan orang lain. Kenapa? Satu, saya mengenai pembahasan ramalan kartu tarot, penerawangan, dan spiritual. Itu yang paling penting. Kedua, supranatural. Yang ketiga, barulah meramal, menerawang, dan memprediksi. Yang keempat, itulah yang paling penting adalah pembukaan, pembersihan, pencerahan aura, pencerahan jiwa cakra seseorang. Jadi, ramalan kartu tarot saya ini berhubungan dengan spiritual, supranatural, meramal, memprediksi, menerawang, dan pembukaan aura ya. Dan pembukaan aura bukan hanya pembukaan ke cakra jiwa seseorang, tapi banyak aura yang bisa saya buka ya. Nah, jadi teman-teman sudah cukup dipahami ya. Jadi saya tidak perlu ngomong panjang lebar. Nanti suatu saat nanti mungkin kita akan mengambil waktu yang tepat untuk menjelaskan pembentukan hasil pencerahan aura lebih jelas dan singkatnya di live ya. Oke teman-teman, kita sudah berbicara panjang lebar, sudah lewat 7 menit. Di sini kita akan memulai dengan 4 kartu. Kita mulai dari pojok kiri sebelah kiri, yaitu sebelah kiri kucing pertama yaitu kucing hitam, yang kedua kucing orange, yang ketiga kucing abu-abu, yang keempat adalah kucing warna putih. Teman-teman lebih rileks, santai, dan relaksasi dalam menyikapi hasil ramalan saya ya, karena memang ramalan kartu tarot saya cukup berbeda sekali dengan hasil ramalan kartu tarot yang lainnya ya. Jadi teman-teman cukup serius dan menanggapi hasil ramalan saya ini mengenai pencerahan aura ya. Nah, kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempost video sesuka hati Anda dalam memilih kartu ini ya. Kalau bisa Anda memilih kartu ini hanya satu kartu saja, jangan lebih dari satu kartu ya. Oke, kita akan mulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dari pojok sebelah kiri yaitu kucing pertama yaitu kucing warna hitam ya. Kamu yang memilih dengan kartu pertama, kucing warna hitam, ada dikasih pesan, dikasih petunjuk kepada kamu untuk supaya lebih memperbaiki diri, membuat diri kamu tuh lebih bagus ke depannya ya. Nah, kedua, ini bentuk pencerahan aura kamu, ini kamu kelihatannya bentuk seperti tahanan, tapi bukannya kamu berada di dalam tahanan ya, tapi kamu seperti merasa bahwa kamu tuh tertekan ya, kamu itu seperti tidak punya kekuatan hidup, jiwa kamu seperti terpenjara di dalam tahanan ya, dan kamu tidak mendapatkan sebuah harapan yang apa yang bisa kamu capai di dalam diri kamu ya. Sebenarnya di sini kalau kamu udah buka pencerahan aura kamu, seharusnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam bentuk kekuasaan, harkat, martabat, ataupun derajat. Ya, segi bentuk profesi, bentuk jabatan, bentuk apa yang segala harapan yang bisa kamu penuhi. Kartu ini menunjukkan bahwa pesan bahwa kamu harus bangkit dari keterpurukan, kamu harus bisa bangun dari apa yang merajalela membuat diri kamu tuh susah untuk menggapai sebuah harapan. High Hunter maksudnya kamu sebenarnya bisa mendapatkan apa yang bisa kamu inginkan.
Hanya saja kamu selalu merasa bahwa diri kamu tertekan, ya, selalu kamu berada di dalam tahanan, kamu selalu merasa kamu terikat, kamu selalu merasa tidak bisa melakukan apa-apa, dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu tidak mendapatkan sesuatu harapan yang benar-benar bisa kamu capai gitu. Jadi ini hal apa yang bisa kamu dapatkan jika kamu bisa terlepas dari sebuah tekanan hidup kamu seperti hidup dalam terpenjara menjadi sebuah tahanan. Pesan ini mengatakan bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang bisa kamu dapatkan ya setelah kamu mendapatkan sebuah pencerahan aura. Harkat martabat, derajat juga ya. eh, Hak dan kewajiban kamu sebagai manusia itu semua bisa kamu dapatkan. Apalagi dengan bentuk profesi, jabatan, kekuasaan kamu bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah, dengan alami ya. Nah, jika Tuhan menghendaki, kamu pasti bisa mendapatkan apa yang bisa kamu mau. Nah, tiga kartu ini mengatakan jika kamu ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kamu pasti bisa mendapatkan apa yang benar-benar yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Di dalam perjalanan hidup kamu, itu bentuk pencerahan aura kamu, ya. Kehidupan kamu kurang adanya berdoa. Kamu kurang adanya penjiwaan, pencitraan jiwa kamu yang bagaimana untuk kamu lakukan. Ya. Satu lagi, kamu pencerahan aura kamu kurang adanya sebuah bentuk fokus. Nah, jadi kamu perlu adanya bentuk pencerahan aura. Perjalanan hidup kamu tidak diatur oleh Tuhan dan kamu tidak kamu tidak mengikuti perjalanan hidup kamu dengan diadanya ikut campur tangan dari Tuhanmu. Jiwa kamu tidak ada yang namanya penjiwaan seutuhnya kepada Tuhan. Ya, kamu tidak melakukan apa yang bisa kamu katakan, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak bisa melakukan apa yang tindak tanduknya itu seperti bagaimana yang akan kamu lakukan nantinya. Sehingga kurang adanya bentuk fokus dan apa yang dalam diri kamu kurang bisa menggapai apa yang terjadi di dalam diri kamu. Nah, jadi yang saya lihat, kamu memilih kartu pertama. Jika kamu melakukan bentuk pencerahan aura, kamu bisa kembali fokus pada perjalanan hidup kamu, ya. Kamu dekatkan diri kamu, jiwa kamu selalu banyak bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama kepercayaan kamu, ya. Barulah kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan di dunia ini, ya. Mungkin di tahun 2022, ya. Dan kamu bisa lebih terikat, terbebas dari pembentukan jiwa kamu seperti hidup tertekan sebagai tahanan ataupun hidup di dalam penjara. Pesan ini mengatakan bahwa ini perlu adanya sebuah perubahan dan bentuk pencerahan aura kamu. Satu-satunya adalah fokus ke masa depan kamu, ya. Promise of the future. Janjimu ke masa depan kamu. Kamu harus bisa janji untuk berani bisa merubah hidup kamu lebih baik, ya. Oke, ini adalah file pertama udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan file yang kedua. File yang kedua dengan kucing warna orange. Jika kamu melakukan sebuah pencerahan aura, ya, kamu bisa menciptakan ruang jiwa kamu seperti apa. Kamu bisa merasakan pembentukan jiwa kamu betapa indahnya, betapa punya pengharapan yang baik, sisi terangnya dalam diri kamu ya. Nah, terus dalam diri kamu, kamu seharusnya kamu memiliki sebuah ikatan jiwa dengan Tuhanmu ya, ataupun ikatan batin, ikatan yang baik dengan duniamu, dengan lingkungan sekitar kamu ya. Nah, setelah kamu fokus ya, setelah kamu sudah pencerahan aura, kamu harus bisa berani membentuk sebuah keselarasan ya. Nah, inilah adalah bentuk pencerahan aura kamu dengan jika memang kamu ingin melakukan sebuah pembersihan dan pembentukan cakra jiwa kamu yang sebenarnya. Bentuk kepribadian kamu bisa melakukan pendekatan ataupun melakukan sebuah kebaikan, punya hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kamu atau dengan orang terdekat kamu atau orang yang kamu kenal ya. Ciptakan ruang jiwa yang baik dalam diri kamu
untuk melakukan bagaimana apa yang bisa terbaik dalam diri kamu. Lakukan yang terbaik dan ciptakan sebuah keselarasan, keseimbangan hidup kamu. Supaya hidup kamu tuh jangan monoton dan hanya begitu-begitu saja dalam pengharapan yang semestinya kamu dapatkan ya. Setelah kamu sudah pencerahan aura, apa sajakah yang bakal kamu dapatkan? Bentuk perhatian dalam diri kamu, ya. Terus, kamu bisa melakukan sebuah bentuk kerjasama, pembentukan komunitas yang baik, hubungan yang bagus dengan dirimu dengan orang lain. Kamu bisa menciptakan sebuah hubungan yang baik jika kamu mau memberikan sebuah harapan dan bisa memberikan sebuah penjiwaan, mungkin sebuah pendekatan dan keakraban atau bisa memberikan ataupun bisa bertemu dengan jodoh kamu ya. Nah, penjiwaan kamu seperti kamu pembersihan menciptakan sebuah jiwa kamu, ruang jiwa kamu yang bagaimana yang bakal kamu dapatkan. Inilah yang harus didapatkan adalah dia harus diperhatikan adalah sebuah perhatian, pembentukan kolega kerjasama, pembentukan hubungan yang baik dirimu dengan lingkungan sekitarmu, dan kamu bisa mendapatkan sebuah jodoh pasangan yang sebagaimana Tuhan berikan kepada kamu. Ya, ini adalah sesuatu yang bakal bisa kamu dapatkan setelah kamu pencerahan aura. Percaya atau tidak, itu tergantung dari dalam diri kamu. Ya, ciptakanlah sebuah keselarasan dalam diri kamu dan ciptakanlah ruang jiwa kamu supaya terpelihara, ya, bisa memberikan apa yang ada di dalam diri kamu dalam berprestasi, dalam melakukan sebuah hubungan yang baik, dan kamu uh, selalu ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam pembentukan jiwa kamu yang seutuhnya ya. Jadi kamu memiliki kartu kedua ini, banyaklah berbuat baik, banyaklah melihat sebuah sisi negatif menjadi sisi positif, dan jangan terlalu peka, tapi kamu lakukan dengan sebuah keselarasan, keseimbangan hidup kamu supaya bisa menetralisir kehidupan kamu dengan baik. Bertemu dengan jodoh pasangan kamu, menciptakan sebuah komunitas hubungan yang baik, kerjasama, dan perhatianlah terhadap situasi kondisi siklus kehidupan yang kamu jalankan ya. Oke teman, di sini untuk file yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan file yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna abu-abu. Setelah kamu melakukan sebuah pencerahan aura, ya, kamu harus ada persekutu dengan Bapamu, dengan Tuhanmu dalam diri kamu ya, dalam menjalani sebuah siklus kehidupan. Yang kedua, setelah kamu pencerahan aura, alangkah baiknya kamu harus bisa melatih diri mendengarkan apa yang dikatakan dalam intuisi kata hati jiwamu ya. Ciptakanlah sebuah hati kamu dengan pembentukan sebuah wawasan dalam diri kamu, karena pembentukan pencerahan aura ini membutuhkan yang namanya sebuah wawasan, ide pokok gagasan yang sudah terpelihara di dalam jiwa kamu. Itulah pembentukan jiwa kamu yang seutuhnya. Kamu pembentukan diri kamu seluruhnya, pembentukan jiwa kamu yang dengan kesadaran tinggi dan cukup tinggi ya. Maksimalkan diri kamu dengan pembentukan wawasan yang cukup kuat, bersekutu dengan Tuhanmu ataupun Tuhan Allah ya, Tuhan Yesus atau Buddha ataupun Ganesha ya. Nah, jadi satukanlah diri kamu dengan mendengarkan apa kata intuisi hati kamu. Itulah yang kamu dapatkan setelah melakukan sebuah pencerahan aura ya. Apa yang bisa kamu dapatkan? Sebuah expectation ya, cahaya harapan kamu yang cukup besar. Dalam apa? Berpenghasilan yang cukup banyak ya, dan kamu bisa mempercantik ataupun menambah sebuah seni ataupun memperluas atau mempercantik ruangan lah gitu ya, ataupun dekorasi ya. Karena yang saya lihat di sini, kamu dalam hati jiwa kamu pengennya pembentukan dekorasi rumah kamu dan di dalamnya supaya kelihatan sangat mewah, ataupun ada sebuah perubahan yang baik, ataupun perubahan infrastruktur bangunan ya.
Setelah kamu pencerahan aura, kamu bisa menambahkan sebuah hasil rezeki kamu, and unexpected income, ya. Nah, expectation, harapan kamu yang cukup besar bisa terlaksana dengan baik. Nah, jika kamu mau percaya, kamu bisa lakukan pencerahan aura dengan saya, dan saya akan membukakan pintu rezeki kamu, dan mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan sebuah harapan untuk membetulkan ataupun perbaikan infrastruktur bangunan yang di dalam rumah ini ya. Ataupun kamu pengennya untuk membentukkan sebuah rumah yang cukup bagus ya dari sebelumnya. Nah, jadi ini ekspektasi yang besar, sebuah harapan bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik dari rezeki dan sebuah perubahan dalam diri kamu dengan rumahmu yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Kamu yang memilih dengan kartu ketiga, sebenarnya bagus sekali ya. Nah, kalau kamu mau pencerahan aura, itu yang bakal kamu bisa kamu dapatkan dengan sebuah sisi kesempurnaan, sebuah harapan cahaya baru yang bisa kamu capai sebelumnya ya. Nah, jadi setelah bentuk pencerahan aura itu yang bakal kamu penuhi, apa yang kamu bisa wujudkan, bisa terwujudkan dengan sebaik mungkin. Ya, jika kamu percaya, kamu bisa lakukan pencerahan aura dengan saya dan saya akan membantu membukakan aura cakra jiwa kamu seutuhnya ya. Oke, untuk file ketiga sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan file yang keempat. File keempat dengan kucing warna putih. Yang saya lihat dengan apa yang kamu inginkan setelah kamu sebuah pencerahan aura, ini yang saya lihat mengenai tentang anak ya, ataupun untuk hak asuh anak ya, sebuah perolehan dan sebuah mungkin yang dijanjikan atau sebuah kebahagiaan anak dengan orang tua ya. Terus yang ketiga, ini mengenai tentang rumah, harta ataupun harta gono gini ya, ataupun sebuah pembagian rumah ya di sini ya. Jadi setelah kamu pencerahan aura, itu yang bakal bisa kamu terima, yang bakal bisa kamu dapatkan setelah pencerahan aura kamu sudah dibuka ya. Nah, jadi ini tarik menarik ataupun sebuah pengejaran, sebuah hak asuh anak ya di sini ya. Ini yang saya lihat ya. Mungkin dari pihak suami istri ingin saling memelihara ataupun mengambil anak ini sebagai hak anak asuh atau sebagai hubungan keluarga yang lebih dekat dengan si ayah atau si ibu ya. Jadi dengan kartu ini mengatakan keinginan kamu setelah pencerahan aura dibuka, kamu bisa mendapatkan anak kamu sebagai hak anak asuh, tidak mengikuti salah satu ayah atau ibu kandungnya ya. Dan rumah yang saya lihat harta gono gini ya, mungkin sebuah bentuk perceraian, sebuah pembagian harta. Jadi anak dapatkan juga, rumah juga bisa didapatkan ya. Jadi mungkin dalam sebuah pengadilan kamu bisa mendapatkan ataupun bisa lebih memenangkan kedua harapan ini ya. Setelah pencerahan aura kamu dibuka, ini ada sebuah pemeliharaan jiwa kamu dan sebuah bentuk perasaan kamu yang selama ini sudah dipendam ya. Sebuah perasaan ataupun sebuah pendapat untuk bisa mendapatkan sebuah keadilan dalam hak asuh anak ataupun pengambilan harta gono gini ya. Jadi setelah kamu sudah dibukakan pencerahan aura kamu, kamu bisa mengajukan hak studi banding ataupun hak pendapat, hak banding pendapat ya. Keinginan kamu seperti apa bisa dibagi dua ataupun apa yang bakal kamu dapatkan, dan kamu bisa memberikan diri kamu lebih bercahaya, mendapatkan sebuah keinginan, sebuah harapan yang kamu inginkan ya. Jika kamu pengen ya, tapi ini kartu keempat ini mengenai tentang sebuah hubungan suami istri ya, yang sudah ingin berpisah, ingin
eee, kembali lagi seperti dulu ya mungkin ya. Jadi tidak ingin membentuk sebuah hubungan suami istri lagi, dan ya mungkin di sini untuk Anda yang memiliki kartu keempat mungkin tidak sesuai dengan Anda ya. Mungkin ya saya tidak mengambil aura Anda ya, aura positif. Jadi saya mengambil aura yang lebih positifnya, lebih sensitifnya terhadap orang yang ingin tercerai-berai gitu ya. Pemeliharaan dalam diri jiwa kamu dan penyatuan ataupun pernyataan bentuk perasaan ataupun sebuah pendapat ya. Dan diri kamu itu nyata, nyata dalam tindakan, nyata dalam sebuah perbuatan, apa yang kamu inginkan bisa dapat terwujud dengan baik ya. Ini adalah bentuk pencerahan aura kamu jika kamu ingin pencerahan aura ya. Nah, jadi ini adalah kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang sudah selesai. Mungkin di sini untuk kartu keempat ya kurang berbeda ya, mungkin ya jalan alur ceritanya berbeda dengan diri kamu. Ya mungkin bisa saja sesuai, bisa saja tidak, dan kamu jangan berkecil hati. Apa yang kamu pilih mungkin ekspektasinya tidak sesuai dengan hasil ramalan ya. Nah, oke teman-teman, di sini hasil ramalan untuk 4 pilihan kartu sudah selesai saya bacakan. Memang jika Anda sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, jika tidak sesuai ya mungkin anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya mengenai bentuk pencerahan aura ini. Dan saya akan memberitahukan bahwa beberapa hari ini nanti saya akan pergi keluar kota untuk membantu ataupun mengurusi masalah-masalah tamu pasien ya di luar kota. Jadi mungkin bisa saja mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan mungkin saya eh, kurang adanya pembacaan ramalan kartu tarot di update video YouTube ya. Mungkin saja ada, tapi mungkin bisa bentuk penerawangan saja, tapi tidak memakai kartu tarot, ataupun juga mungkin di sini nanti bentuk latarnya sangat berbeda sekali. Ada ramalan kartu tarot, tapi mungkin ya nggak sebagus yang video ini ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan melihat dulu perkembangannya bagaimana di luar kota. Jika memang saya bisa untuk meramal kartu tarot untuk kalian semua, nanti saya akan update terbaru. Jika tidak ya mohon maaf ya, bisa nanti teman-teman fans penggemar baru bisa menunggu hasil ramalan selanjutnya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.